Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Zarina Herani dengan NIM 212245. Di sini saya akan menerangkan dengan judul peran ijtihad kontemporer dalam menerapkan paradigma maqasid al-syariah dan bagaimana ijtihad kontemporer dapat mengembangkan pemahaman hukum Islam yang lebih inklusif dan adaptif terhadap perubahan zaman. Berikut pembahasan yang saya akan bahas. Nah, sebelum ke pembahasan yang lebih dalam, di sini kita perlu tahu apa itu ijtihad kontemporer. Nah, ijtihad kontemporer itu adalah upaya sungguh-sungguh untuk merumuskan sebuah aturan hukum dalam rangka menjawab permasalahan-permasalahan hukum kontemporer yang muncul akibat perkembangan zaman. Upaya ini harus melalui mekanisme atau metode tersendiri. Yang kedua, kita perlu tahu apa itu pengertian dari maqasid al-syariah. Nah, pengertian maqasid syariah secara lughawi, maqasid al-syariah terdiri dari dua kata, yakni maqasid dan al-syariah. Maqasid merupakan sebuah jamak dari maqasid yang berarti tempat tujuan, sedangkan al-syariah berarti jalan menuju sumber air atau sumber pokok kehidupan. Dalam istilah al-syariah mempunyai beberapa pengertian, salah satunya adalah ketentuan-ketentuan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya melalui nabi yang mencakup akidah, amaliyah, dan akhlak. Dengan demikian, maka syariah secara lughawi dapat dimaknai dengan tujuan-tujuan syariat. Dalam pembahasan ini, ijtihad kontemporer memiliki peran penting dalam menerapkan paradigma maqasid syariah dan mengembangkan pemahaman hukum Islam yang lebih inklusif dan adaptif terhadap perubahan zaman. Ijtihad kontemporer merupakan proses penalaran dan analisis yang dilakukan oleh cendekiawan Muslim untuk memahami dan mengaplikasikan ajaran Islam dalam konteks zaman sekarang. Dalam konteks paradigma maqasid syariah, ijtihad kontemporer memungkinkan pemahaman hukum Islam untuk berfokus pada tujuan-tujuan utama maqasid dari syariat Islam seperti pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam hal ini, ijtihad kontemporer berusaha untuk menerapkan prinsip-prinsip Islam yang mendasari hukum-hukum dan peraturan-peraturan dalam cara yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Ijtihad kontemporer juga memungkinkan untuk menghadapi tantangan dan perubahan zaman dengan cara yang lebih adaptif dan inklusif. Hal ini terjadi karena ijtihad kontemporer melibatkan penelitian dan pemikiran yang komprehensif tentang konteks sosial, ekonomi, politik, dan teknologi saat ini. Cendekiawan Muslim yang terlibat dalam ijtihad kontemporer berusaha untuk memahami isu-isu yang muncul dan menawarkan pendekatan hukum Islam yang relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, ijtihad kontemporer juga memungkinkan inklusivitas dengan mengakui keberagaman dan kompleksitas masyarakat Muslim saat ini. Dalam menerapkan paradigma maqasid syariah, ijtihad kontemporer dapat mengintegrasikan prinsip-prinsip universal Islam dengan nilai-nilai lokal dan budaya yang berbeda-beda. Dengan demikian, pemahaman hukum Islam yang dihasilkan melalui ijtihad kontemporer dapat mencakup kepentingan dan kebutuhan beragam kelompok masyarakat Muslim secara lebih baik. Melalui ijtihad kontemporer, pemahaman hukum Islam dapat terus berkembang seiring perubahan zaman. Cendekiawan Muslim dapat menggunakan metode-metode ijtihad yang relevan, termasuk penelitian ilmiah, komunikasi lintas disiplin, dan dialog dengan ahli lainnya. Dengan cara ini, pemahaman hukum Islam dapat mengikuti perkembangan sosial, ekonomi, teknologi, dan ilmiah, serta mengatasi tantangan dan perubahan yang dihadapi oleh umat Muslim dalam masyarakat modern. Namun, penting untuk diingat bahwa ijtihad kontemporer bukanlah proses yang mudah atau sepele, dan memiliki keahlian mendalam dalam ilmu agama, hukum Islam, dan konteks sosial saat ini. Ini sangat penting untuk melakukan ijtihad dengan benar. Selain itu, ijtihad kontemporer juga harus didasarkan pada prinsip-prinsip metodologi yang kuat seperti memperhatikan nas atau teks Islam dan dalil hukum Islam.
Sekian dari penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.